terlihat pada pertemuan di Kertanegara kemarin malam, beberapa malam yang lalu, beberapa malam yang lalu, terlihat sekali canggung. Prabowo Subianto canggung mau mengatakan apa? Yang pasti dia sudah terima aja. Demikian juga yang namanya AHY, belum bisa mendapatkan apa-apa. Terlihat dari wajahnya ya hanya bertemu, setelah pulang ya udah pulang. Apakah ada janji-janji kerjasama koalisi? Kembali Pak Prabowo Subianto mengatakan itu ditentukan di last minute. Apakah kejadian 2019 ini akan terjadi lagi? Besar kemungkinan sih. Selamat sore pemirsa Siwer TV. Tetap sehat, tetap semangat. Peristiwa yang akan saya angkat ini memang sudah cukup lama ya terjadi, tetapi tetap masih menarik untuk kita perbincangkan. Karena ini memang peristiwa bagaimana yang namanya Prabowo Subianto menerima 2 anak muda. Ini saya ibaratkan seperti saya dengan teman saya akan menghadap seorang pejabat. Saya adalah orang yang bermaksud menawarkan proyek kepada pejabat tersebut, sedangkan teman saya merupakan keponakan si pejabat yang sudah lama tidak bertemu dengan pamannya tersebut. Ketika bertemu dengan si pejabat tersebut, saya pasti sudah menampilkan diri saya serapih mungkin, seberwibawa mungkin, dan sesiap mungkin. Karena saya akan menawarkan suatu proyek, dan itu saya sangat harapkan. Jadi begitu bertemu dengan si pejabat, begitu berdialog, keduanya saya pun jadi agak canggung mau bicara karena si pejabatnya pun canggung. Terlihat dia seolah-olah mau menerima saya hanya karena saya ini teman keponakannya. Dia sendiri terlihat tidak tertarik sama sekali dengan proyek yang saya tawarkan. Itu sih rasanya bagi saya. Jadi begitu pulang, tinggal saya harap-harap cemas apakah proyek saya ini diterima, atau bahkan si pejabat sudah lupa begitu saya pulang dengan saya. Berbeda dengan teman saya ini disambut oleh si pejabat yang menerima keponakannya yang sudah lama dia tidak bertemu. Jadi ada rasa kekeluargaan, rasa kekerabatan, dan teman saya ini memang orangnya berprestasi dan rendah hati, hormat terhadap orang tua, sehingga pada saat bertemu pun dia dengan cium tangan, dan akhirnya sebelum pulang diajak makan bersama oleh si pejabat. Kesan yang timbul dari pertemuan ini adalah memori yang kuat, dan si pejabat tersebut bahkan mau mendukung keponakannya ini untuk mencapai karir yang lebih tinggi lagi, karir yang akan membuat dia menjadi atasan yang lebih tinggi lagi. Perumpamaan tadi mirip-mirip dengan Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Rakabuming Raka pada saat mereka bertemu dengan Prabowo Subianto. Yang satu diterima di Kertanegara dan yang satu diterima di Range Kuda Prabowo yang ada di Hambalang. Gibran sebelum bertemu dengan Pak Prabowo, dia mengatakan pada saat ditanya oleh media kapan bertemu, dengan sopan, meskipun tidak ada Pak Prabowo-nya, dia katakan bahwa dia akan menunggu saja undangannya, seolah-olah dia tidak mau mendahului, ujuk-ujuk datang ke Hambalang. Berbeda dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, dia datang dengan lebih dulu staf atau kader-kadernya mendekati kader-kader Gerindra untuk bisa ketemu dengan Prabowo Subianto, sehingga terjadi pertemuan di Kertanegara. Berbeda memang itu. Yang satu
langsung diundang, diminta datang ke tempat pribadi di Hambalang. Yang satu minta ketemu dan diterima di Kertanegara. Sangat berbeda. Dari sini terlihat Prabowo Subianto sangat respect terhadap anak muda yang meniti karir melalui proses dari bawah. Karena Prabowo Subianto pun pada saat di ketentaraan merintis juga dari bawah sehingga mencapai topnya menjadi jenderal. Nah, dia melihat yang namanya Gibran Raka Buming Raka ini, meskipun memang dia anaknya Jokowi, Presiden RI, tapi dia melewati proses dari bawah, dari pengusaha sukses menjadi wali kota sukses, dan ditawarkan oleh Prabowo Subianto akan didukung kalau dia nanti maju di pilkada, apakah itu pilkada Provinsi Jawa Tengah atau DKI atau manapun, akan didukung oleh Prabowo Subianto. Itu jelas Pak Prabowo menghargai proses karir seseorang yang tidak ujuk-ujuk tahu-tahu bisa menjadi top, bisa menjadi atasan, tidak melewati proses dari bawah. Berbeda dengan AHY, mungkin kacamata dari Prabowo Subianto melihat sosok anak muda ini sebagai anak muda yang tidak melampaui proses. Dia hanya sampai mayor, langsung mau menjadi DKI 1, gagal, terus langsung menjadi ketua umum, terus langsung juga mau mencari peluang menjadi capres atau cawapres. Sedangkan rekam jejaknya belum ada. Pengusaha juga bukan. Wali kota bupati juga bukan. Langsung mau menjadi capres atau cawapres. Sehingga terlihat pada 2019 kemarin, pada saat pemilihan presiden, Prabowo tidak memilih AHY, meskipun yang namanya Demokrat sudah yakin bahwa AHY akan dipilih oleh Prabowo menjadi cawapresnya. Tetapi last minute Pak Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Makanya terjadilah gesekan di mana salah satu kader dari Demokrat mengatakan bahwa Prabowo Subianto itu adalah Jenderal Kardus. Nggak tahu maksud kardus, mungkin kasih uang sekardus katanya begitu. Nah, terlihat pada pertemuan di Kertanegara kemarin malam, beberapa malam yang lalu, beberapa malam yang lalu, terlihat sekali canggung. Prabowo Subianto canggung mau mengatakan apa. Yang pasti dia sudah terima aja. Demikian juga yang namanya AHY, belum bisa mendapatkan apa-apa. Terlihat dari wajahnya ya, hanya bertemu, setelah pulang ya udah pulang. Apakah ada janji-janji kerjasama koalisi? Kembali Pak Prabowo Subianto mengatakan itu ditentukan di last minute. Apakah kejadian 2019 ini akan terjadi lagi? Besar kemungkinan sih. Ada perbedaan juga yang mencolok dari dua anak muda ini. Gibran Raka Buming Raka itu pada saat menjadi wali kota sontak didatangi oleh petinggi-petinggi partai. Ada Cak Imin, ketua umum partai PKB, ada juga yang namanya Fahri Hamzah, wakil ketua umum partai Gelora. Kemudian Gibran mendatangi Haritanu sebagai ketua umum Perindro di Jogja, yang katanya menurut Haritanu sih sebetulnya dia yang mau sowan ke Solo, tetapi dengan rendah hati Gibran mengatakan dia yang harus datang ke Jogja menghadap ke seniornya. Luar biasa kan, sebagai anak muda yang rendah hati meskipun mempunyai segalanya sebagai anak presiden. Berbeda 180 derajat dengan yang namanya AHY. AHY boro-boro didatangi ketua umum partai, boro-boro didatangi oleh orang-orang partai.
dialah yang mendatangi semua orang-orang partai, ketua umum partai, untuk mencoba bekerja sama atau berkoalisi dengan partai-partai tersebut. Hasilnya sampai hari ini masih 0 besar. Kasihan. Nah, teman-teman Siward TV, dimanapun kalian berada, demikian suara dari Ubud. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Saya, Suara dari Ubud, pamit.